topik kita hari ini adalah how to thrive in uncertainty, yang artinya adalah gimana caranya kita bisa bangkit dalam kondisi yang serba tidak pasti. Sekarang ini kan semuanya serba nggak pasti ya. Kalau kata Pak Jokowi ini bisa 1 tahun, bisa 1,5 tahun lagi, barulah bisa lumayan normal lagi, bisa jalan-jalan lagi dan lain-lain. Nah, sebelum bagaimana caranya bangkit dari ketidakpastian, aku mau tanya dulu nih sama teman-teman semua. Bagaimana teman-teman menggambarkan tahun 2020? Coba diungkapkan dengan kata-kata. 2020 tuh kayak apa sih? Disaster, but at the same time blessing. Oke, disaster at the same time blessing. Iya, maksudnya kalau nggak ada COVID juga kita nggak akan ngerti yang namanya Zoom gitu loh, Lus. Ya kan? Jadi tetap di balik suatu musibah selalu ada hikmah sih. Oke. Jadi ada musibah plus ada hikmahnya. Terima kasih Ci Erna. Gimana dengan yang lain? Bagaimana tahun 2020? Sama sih Bu, kayak gitu juga. Sama ya. Kalau saya kan dilempar dari zona nyaman. Jadi waktu saya praktek di Tangerang itu kan kita berada di zona nyaman. Nah sekarang begitu ke Medan, kita benar-benar keluar dari zona nyaman dan membuat kita kembali lagi mengetahui bahwa kita nggak boleh berdiam diri aja di zona nyaman. Suatu saat pada saat tertentu kita bisa dilempar keluar dari zona nyaman dan kalau kita nggak punya pegangan ya sudah selesai semuanya gitu. Dan blessingnya memang ya saya ketemu sama Bulu sih gitu loh. Saya juga 2020 ya itu ya? Iya 2020 tahun kemarin. Ya. Terus ya itulah diajarin online segala macam. Jadi ya blessing di tengah inilah kesusahan. Sekaligus dapat closingan ya. Yes, sekarang udah mungkin malam ini Rocky Bu. Yeay! Congratulations. Selamat. Yang ditunggu-tunggu ini kabar baik ini. Udah pengen joget aja aku, nggak sabar nih pengen joget nih. Dapat buku dong. Iya, dapat buku dong. Dapat buku, mantap. Nanti tinggal request ya, Japri request ya. Congratulations Dok Kris. Wah, luar biasa. Tanpa pandemi nggak jadi rookie ya. Sekarang malah jadi rookie. Oke, siapa lagi yang mau share? Bagaimana Anda? Semua kebiasaan berubah jadinya. Oke, Pak Yamin, semua kebiasaannya berubah. Berubahnya seperti apa nih Pak Yamin? Ya kan biasanya dulu kita offline, sekarang kan online. Yes. Biasa, jadi kan udah jarang ketemu orang, jadi kan. Jadi kalau nggak belajar kayak digital, ya udah mati dah. Innalillahi dong kalau mati. Ya. Senang sekali ngumpul di komunitas ini, di grup ini, karena semua jawaban-jawabannya tuh banyak positifnya. Coba bayangkan teman-teman, kalau kita tanyakan pertanyaan ini di sosial media, kira-kira apa jawaban teman-teman kita? Pusing, yang tidak mengerjakan BioGreen ya? Pusing. Iya, banyak yang bisnisnya terpaksa tutup. Yang konvensional itu banyak sekali yang even buat survive aja susah banget ya. Akhirnya harus gulung tikar. Jawaban-jawaban kita ini mengenai bagaimana tahun 2020 itu, ini menunjukkan bagaimana kita masing-masing bisa menghadapi perubahan, change ya. Bagaimana menghadapi change. Kemudian bagaimana kita menghadapi ketidakpastian, karena dari 2020 kan sebenarnya serba nggak pasti. Dari pandemi datang aja itu udah nggak pasti kan. Emang bener ya orang Indonesia lebih kebal, nggak ketularan, daya tahan tubuhnya lebih kuat, atau karena iklimnya panas jadi di luar negeri yang dingin-dingin udah pada kena, di Indonesia nggak kena. Semuanya serba nggak pasti ya. Bagaimana menghadapi ketidakpastian? Bagaimana bisa pulih atau bounce back? Nah ini teman-teman kalau yang tadi pada jawab itu jawaban-jawabannya menunjukkan semuanya sudah pulih atau sudah bounce back karena ada tragedi tapi ada blessing-nya, ada berkatnya. Itu berarti sudah pulih atau sudah bounce back. Nah, yang belum jawab, kita belum tahu apakah sudah bisa pulih atau bounce back. Tapi hari ini, justru kita akan belajar gimana caranya supaya kita bisa pulih, bisa bangkit, bahkan bisa lebih lagi. Nah, pelajarannya apa? Dari jawaban-jawaban tadi, kondisi di 2020 banyak yang bangkrut, banyak yang hanya bisa survive, tapi juga
nggak sedikit orang-orang yang justru bisnisnya jadi 2 kali lipat, jadi berkali-kali lipat. Apa pelajarannya? Nah, kemarin aku habis ikut seminar secara online. Kalau teman-teman mungkin pernah dengar ada success resources, ada real success, ada perusahaan-perusahaan seperti itu ya. Mereka itu adalah IO atau event organizer untuk training-training yang sifatnya internasional. Jadi kayak success resources itu dari Singapura, perusahaan Singapura. Nah, itu suka datengin kayak Anthony Robbins, Robert Kiyosaki, pokoknya pembicara-pembicara terkenal gitu. Nah, kalau di South Africa ada perusahaan namanya Real Success. Nah, kemarin aku habis ikut seminarnya Real Success. Nah, mereka juga pembicara-pembicaranya luar biasa. Event itu 3 hari full. Jadi yang aku share hari ini adalah sedikit dari apa yang aku pelajari di seminar tersebut. Seminar 3 hari itu tanggal 15, 16, 17 Januari. Nah, kalau teman-teman perhatiin di Moluscas di grup Telegram aku sempat ada share juga ya. Ada share juga kalau mau ikut itu masih yang free. Tapi biasanya memang event yang free ini kenapa aku nggak terlalu paksain teman-teman ikut. Pertama karena jamnya istimewa, jam 7 malam start sampai jam 5 pagi. 3 hari. 3 hari kayak gitu karena memang eventnya itu di range-nya dari Afrika Selatan, jadi jamnya ngikut jam mereka. Kedua, eventnya full pakai bahasa Inggris. Ketiga, namanya event gratisan, biasanya banyak iklan. Artinya mereka memang ada konten yang dikasih, ada materi yang bagus yang diberikan, tapi yang sebenarnya mereka jual adalah kelas-kelas, masterclass mereka yang setelah itu. Jadi ini pembicaranya banyak, mereka kasih materi sekitar setengah jam atau sekitar 20 menit. Habis itu sisanya mereka jualan sesi itu. Jualan bahwa nanti minggu depan mereka punya sesi 2 jam atau punya sesi 1 hari, ada punya sesi 3 hari, isinya bla 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 gitu ya. Jadi mereka hanya sekedar mempromot cara mereka ngasih materi kayak gini loh. Konten mereka kurang lebih kayak begini, tapi itu kulit-kulitnya doang, nanti dikasih selengkapnya yang berbayar. Nah, tapi sebenarnya kalau kita benar-benar ikutin, benar-benar perhatiin, kita tetap masih bisa dapat materinya, masih tetap bisa dapat manfaatnya meskipun yang gratisan, meskipun yang pendek-pendeknya aja. Jadi hari ini aku share, nah, ternyata ada kunci yang membedakan antara orang sukses dan yang tidak sukses. Ada pelajarannya ya, ada kunci yang membedakan. Apa itu? Ada persamaan-persamaan di antara orang-orang yang sukses melalui 2020 dan sukses dalam kehidupan mereka. Ada persamaannya. Dan ini merupakan clue yang bisa kita pelajari kalau kita juga ingin menjadi orang yang sukses seperti mereka. Jadi kita harus cari tahu orang sukses tuh persamaan-persamaannya apa sih? Apa sih persamaannya orang-orang yang sukses? Kalau dari teman-teman, kira-kira orang sukses punya persamaan apa? Konsisten. Konsisten, oke, apalagi? Gigih. Gigih, oke, good. Ciliana, apalagi? Tidak pernah menyerah. Iya, oke. Gigih, Komit. tidak pernah menyerah. Komit, oke. Terus? Positive thinking. Positive thinking, bagus. Apalagi? Fokus. Bagus. Apalagi? Kalau gagal selalu bangkit lagi. Iya, betul. Gagal bangkit lagi. Oke. Very good. Nah, dalam satu kata, satu phrase ya, satu frase, kalau digabung jadi satu, mereka punya self-mastery. Punya kontrol atas diri mereka sendiri. Jadi kalau punya rasa malas, punya rasa ingin menunda-nunda, punya rasa kecil hati, itu bisa diatasi semuanya. Punya self-mastery. Ini kuncinya. Pertama, dari segi intention. Jadi orang-orang sukses itu punya intention, punya self-awareness, ya, punya consciousness, punya kesadaran atas apa yang mereka inginkan. Mereka tahu mereka maunya apa. Nah, ini menariknya ini teman-teman, karena banyak sesi konsultasi yang aku lakukan, dan banyak sekali yang ketika ditanya, maunya achieve apa kok? Maunya achieve apa, Ci? Nggak tahu, bingung, bengong. Nggak tahu apa yang mereka inginkan, goal-nya apa, dream-nya apa, nggak tahu. Nah, orang-orang sukses itu tahu betul apa yang mereka inginkan. Mereka punya kesadaran akan apa yang mereka inginkan. Nah, sekarang kalau aku tanya di sini. Nah, kalau aku tanya di sini, berapa orang yang tahu betul apa yang mereka inginkan dalam tahun ini? Oh, Ci Erna tahu banget nih apa yang diinginkan. Apa Ci Erna yang diinginkan? Oh, banyak. Udah tahu banyak lagi. Iya, makanya biar ngotot lu. Bagus.
Oke. Siapa lagi yang udah tahu selain Ci Erna apa yang diinginkan? Saya, Bu. Oke, Dok Kris sudah tahu. Good. Udah cuma 2 yang udah tahu. Yang lain belum tahu kepengennya apa. Saya. Oke. Pak Jamin pengennya apa, Pak Jamin? Wah, bisa achieve yang itu dong, yang bisa Eropa, Yes, very good. dapat Whirlpool, Ya, yang setinggi Whirlpool. mungkin. Benar. Oke, kita lanjut lagi. Bagus buat yang sudah tahu apa yang diinginkan ya. Nah, karena ketika kita tahu apa yang diinginkan itu, kita tahu arahnya kemana dan kita tahu step by step-nya nanti apa yang harus dilakukan. Kalau intentionnya tidak tahu atau yang apa yang diinginkan ya tidak tahu, nah itu bingung untuk bikin jalannya menuju ke sana lewat mana. Jadi GPS-nya nggak kerja deh karena nggak ada destination. Kemudian self mastery ini juga mencakup ini kebalikannya self sabotage ya, mensabotase diri sendiri itu biasanya perkataan-perkataan yang mencerminkan limiting belief. Limiting belief itu kepercayaan yang salah kalau di trainingnya Pak Larry kemarin ya. Kepercayaan yang salah itu kayak misalnya nggak ada yang bilang nggak suka sama dia, tapi dia ngerasa orang-orang kayaknya nggak suka sama gue deh. Kayaknya teman-teman gue benci deh sama gue gitu. Itu termasuk self sabotase diri sendiri. Nah, orang yang punya self mastery itu tidak akan mensabotase diri sendiri. Juga tidak akan procrastinate. Procrastinate itu adalah menunda-nunda. Udah tahu nih pengennya tiap hari ada posting, tapi entar aja deh, besok lagi deh. Akhirnya seminggu lewat nggak posting-posting. Nah, ini termasuk ya self mastery-nya kurang. Terus, nah ini juga menarik, different energy. Jadi kemarin itu seminarnya semua pembicaranya itu rata-rata masternya The Secret, masternya The Law of Attraction. Mereka rata-rata menghubungkan Law of Attraction, hukum tarik-menarik, kalau teman-teman baca buku The Secret, nah menghubungkan The Secret itu ke bagaimana implementasinya. Ini yang namanya orang-orang sukses itu punya energi yang berbeda, punya semangat yang berbeda. Energi levelnya beda. Nggak gloomy-gloomy. Terus, nah ini teman-teman bisa evaluasi diri sendiri ya. Nomor 1, misalnya intention. Udah punya belum sih intention? Maunya apa? Yang kedua, masih suka sabotase diri sendiri nggak? Masih suka menunda-nunda nggak? Nah, kalau mau menguasai diri, punya penguasaan diri atau self-mastery, ini harus dijadiin catatan nih. Misalnya, nomor 1, action plan-nya, gue belum tahu apa yang gue inginkan ya, harus dicari tahu malam ini intentionnya apa. Jadi kita bukan cuma ikut training, seminar, tapi nggak dipraktekkan, buat apa juga kan. Nah, jadi setiap kali ada kelas-kelas seperti ini, alangkah baiknya kita punya catatannya berisi action plan, kita mau ngapain setelah acara ini. Ya, kalau masih suka sabotase diri sendiri, ada limiting belief, terus suka tunda-tunda, nah itu juga dicatat, itu action plan-nya seperti apa. Ketiga, different energy. Ini juga berkaca buat diri kita masing-masing ya. Kita punya energi level tuh seperti apa sih? Ketika orang ketemu sama kita, orang lain jadi tertular semangat kita, atau jadi capek ketemu kita. Jadi lemes abis ketemu kita. Ada ya, orang-orang yang tiap kali kita ketemu, kita jadi capek aja bawaannya, meskipun nggak dipaksa lari atau nge-gym gitu, nggak. Tapi cuma duduk-duduk ngobrol sama orang tersebut, tiap kali kita ngobrol sama orang tersebut, kita habis itu capek. Nah, itu hati-hati energi levelnya ya. Energi levelnya beda. Terus yang keempat, apa sih yang menghambat orang-orang sehingga mereka tidak sukses? Nah, ini jawabannya. Jawabannya adalah GOOP. GOOP itu singkatan, teman-teman, bukan bahasa Inggris ya. Ini GOOP itu singkatan. Singkatan dari Good Opinion of Other People. Nah, ini yang seringkali menghambat orang tidak sukses ya. Misalnya apa? Misalnya menurut orang-orang bisnis yang bagus itu bisnis konvensional. Kalau bisnis MLM itu enggak lah, enggak usah deh, enggak bagus. Nanti kehilangan teman-teman, nanti memanfaatkan orang lain, nanti begini, nanti begitu. Nah, itu adalah good opinion of other people. Dan good opinion of other people inilah yang seringkali menghambat orang-orang sehingga tidak sukses. Tadinya dia udah tertarik sama skema hitungan marketing plan-nya BioGreen Science, tapi
karena lingkungan sekitarnya kurang menyukai orang-orang MLM. Nah, ini kan GOOP ya, good opinion of other people. MLM bukan sesuatu yang baik, maka ini menghambat dia. Akhirnya dia nggak jadi join atau nggak jadi kerjain, cuma pakai produknya doang. Dia jadi agen rahasia nih ya. Karena dia peduli sama pendapat orang lain atau opini orang lain mengenai apa yang baik. Nah, bagaimana meninggalkan GOOP? Bagaimana meninggalkan care kita yang berlebih terhadap good opinion of other people? Bagaimana cara meninggalkannya? Ayo, teman-teman ada yang mau share? Gimana caranya? Supaya kita jadi nggak terlalu gerak-gerik kita terhambat karena penilaian orang lain. Ini ada dua definisi ya. Ada orang-orang yang externally validated, ada yang internally validated. Externally validated itu adalah self-esteem drop by other people's reaction. Jadi kalau orang ngelihat mencibir, kurang suka gitu, dia punya PD-nya langsung ngedrop, langsung turun. Sedangkan orang-orang yang internally validated, dia nggak peduli sama penilaian orang lain. Orang lain bilang yang bagus itu bla bla bla, dia nggak peduli. Menurut dia yang bagus ini. Jadi dia harus kerjain. Tuh. Nah, dua cara pandang ini akan menghasilkan aura yang totally beda, akan menghasilkan hasil atau result yang totally beda. Menurut teman-teman bagusnya yang mana? Externally validated atau internally validated? Internally. Yes, very good. Internally validated. Jadi kemarin ada statement become the hero of your own life. Nah, katanya tiap orang itu punya self bubble. Bubble itu apa bilangnya bubble? Gelembung, bola, bubble ya. Ruang. Iya, gelembung. Self bubble of importance. Jadi dia hidup di dunianya dia itu ngerasa dia adalah bintangnya. Dia ngerasa dia adalah yang paling pentingnya. Orang-orang lain itu adalah ya figuran-figuran lah gitu. Jadi kita masing-masing itu kalau kita mau jadi star dari movie-nya kita, maka kita ya harus internally validated. Kalau enggak, kalau kita terlalu peduli apa kata orang, jadi kita itu tidak hidup di ceritanya kita sendiri, tidak hidup di movie-nya kita, tapi kita hidup di movie-nya orang lain. Nggak dibayar lagi. Jadi kemarin dibilang, nah ini, be the star, salah ketik. Be the star, jadilah bintang dari movie kita sendiri. Be the star of your own movie. Don't be the unpaid actor atau actress dari other people's movie. Nah, jadi ini hidup kita, kitalah yang harus jadi hero dari hidup kita. Apa hubungannya sama bisnis? Nah, di bisnis itu, kita kalau di bisnis network marketing, ini udah dicomot antara dua ini aja ya. Di bisnis network marketing kan jelas kalau di ESBI kita bukan employee, definitely bukan employee. Juga bukan investor. Jadi pilihannya antara self-employed atau business owner atau real entrepreneur. Nah, apa sih perbedaannya self-employed sama real entrepreneur? Self-employed itu teman-teman tahu nggak apa self-employed? Dia punya bisnisnya, dia sendiri harus mengerjakan. Betul. Kalau di bisnis network marketing yang mana Pak Yandri? Ya saat ini kita masih nyari sponsor, gitu masih sendiri itu ya. Real entrepreneur. Oke. Taunya dari mana kalau kita real entrepreneur? Autopilot. Ya, kalau udah autopilot, betul, real entrepreneur. Jadi ini ada perbedaan ya. Self-employed itu kita mempekerjakan diri sendiri. Jadi self-employed, someone who creates a job for themselves. So they do the work of the business. Jadi orang yang menciptakan pekerjaan untuk dirinya sendiri sehingga mereka bekerja di bisnisnya itu. Become a slave of the business. Dia jadi slave. Ya dia diperbudak sama bisnisnya. Jadi dia punya bisnis, tapi dia diperbudak sama bisnisnya. Artinya dia harus mengerjakan hal-hal tertentu ya. Dia harus kerja. Sedangkan real entrepreneur itu someone who creates a business that does the work, seseorang yang menciptakan bisnis, yang bisnisnya itu bekerja. Bukan dia yang bekerja, tapi bisnisnya yang bekerja. Dan dia fokusnya pada creating greater wealth, greater meaning, and greater freedom through that business. Jadi dia fokusnya pada menciptakan ya lebih banyak income,
Lebih berarti. Iya, lebih berarti. Greater freedom, jadi kebebasan yang lebih besar melalui bisnis itu. Jadi bisnis itu adalah alat dia, dan bisnis itu bekerja buat dia. Nah, itu perbedaannya self-employed sama real entrepreneur. Nah, di bisnis network marketing, seorang networker bisa menjadi self-employed, bisa menjadi real entrepreneur. Tergantung cara dia mengerjakannya. Nah, bagaimana caranya untuk jadi real entrepreneur? Ada 3 rahasia, teman-teman. Ada 3 rahasia untuk jadi real entrepreneur. Sebelum kita masuk ke rahasia pertama, teman-teman ayo tebak dulu, bagaimana rahasianya? Apa rahasianya untuk menjadi real entrepreneur? Bangun jaringan. Bangun jaringan, oke. Terus? Harus ada duplikasi. Betul sekali, harus ada duplikasi, that's the point. Oke. Nah, kita masuk ke 3 rahasia untuk jadi real entrepreneur ya. Pertama, bisnis ini hanya akan grow, hanya akan bertumbuh jika kita bertumbuh. Kira-kira arahnya kemana nih teman-teman? Teachable. Bangun tim. Bermain. Bangun tim. Ngebangun tim, teachable, oke. Terus? Role model. Role model, oke. Grow. Bisnis ini hanya akan bertumbuh kalau kita bertumbuh. Iya, kita harus tunjukin sih, Lus. Apanya? Sampel, bikin example. Belajar terus. Ngasih contoh apa? Ngasih contoh apa? Kita perbanyak jaringan, expand jaringan. Oke. Oke. Diterima dulu. Belum ada yang belum. Bertumbuh. How do you grow? Buka untuk belajar. Yes, exactly. Upgrade. Belajar. Yes. Upgrade ilmu. Nanti kita akan bahas ini di slide berikutnya. Ini aku tunjukin dulu 3-nya ya, 3 poinnya, 3 poin utamanya. Supaya nggak lompat-lompat. Pertama, kita harus grow, artinya kita harus bertumbuh secara ilmu kita. Kedua, kalau kita tidak mengisi waktu kita dengan hal-hal yang high priority, yang prioritas utama, hal-hal yang bermanfaat, yang bermakna, maka waktu kita itu akan terisi dengan hal-hal yang low priority, yang nggak penting, yang kurang bermakna. Ini arahnya kemana kira-kira? Urgent dan important. Yes, exactly. You got it. Ini arahnya adalah time management, nanti kita masuk ke urgent important. Very good, Kotim. Yang ketiga, rahasia ketiga. Your business must become a system. Ini supaya kita tidak menjadi slave, tidak menjadi diperbudak sama bisnis kita. Supaya tidak menjadi self-employed ya. Jadi bisnis kita harus punya sistem. Bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya? Ini kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama, bisnis ini hanya akan grow kalau kita juga bertumbuh. Bagaimana caranya kita bertumbuh? Insight-nya adalah kita responsible untuk pertumbuhan ini. Pertumbuhan bisnis kita akan mengikuti pertumbuhannya kita sendiri. Nah, strateginya gimana? Strateginya supaya bisa bertumbuh, kita harus komit untuk terus mengedukasi diri, terus belajar. Bayangin kalau leader-leader di BioGreen nggak terus belajar. Contoh, Valerie nggak pernah baca buku. Dia cuma, ya, ayo kejar target, kejar promo, tapi tidak pernah meningkatkan ilmunya. Tidak pernah baca buku. Kira-kira ada nggak training hari Jumat? Pastinya nggak ada ya. Terus, jaringannya ya akan ngikut semua. Karena yang paling tingginya aja nggak pernah belajar gitu kan. Valerie aja nggak baca buku, bisa kayak gitu kok hidupnya enak gitu. Udah semua leader-leadernya juga main-main semua. Nggak ada yang belajar, nggak ada yang baca buku. Jadi, kalau kita ingin bisnis kita bertumbuh, kita harus terus meningkatkan ilmu kita. Bayangin kalau Ci Erna juga nggak mau belajar online. Ya mati-matian dia bilang, aku gaptek lus gitu, dan nggak mau belajar sama sekali. Nah, apa kabar tuh jaringannya ketika pandemi datang? Selesai mungkin ya bisnisnya ya, karena nggak bisa ketemu orang, nyusut sekali. Berapa banyak sih orang yang bisa ditemuin offline sekarang? Gitu. Jadi dengan Ci Erna belajar untuk nge-zoom, wah, udah sehari dia zoom bisa berkali-kali. Berapa kali zoom Ci Erna sehari? 2, kadang 4. Nah, 2, 4, good. Akhirnya terduplikasi ke jaringannya. Cilinda zoom, Cilusi zoom, semuanya zoom. Bagus, itu berarti ada continuous educational self-improvement. Raise your standard, harus naikin standar untuk apa sih hal-hal yang penting buat kita. Bikin
visi kita selaras dengan value-value kita, dan kita harus hidup selaras dengan itu, in congruence with them. Jadi kalau bilang bahwa saya pengen badannya fit, tapi dalam kenyataannya di rumahnya disediainnya semuanya mie instan, terus apalagi ciki-cikian. Nah, itu berarti hidupnya tidak selaras. Pengen jaringannya terduplikasi dengan baik, pengen jaringannya jago presentasi, tapi kitanya sendiri sebagai leadernya, kita nggak bisa presentasi. Kita nggak punya kemampuan presentasi yang powerful, yang bisa closing platinum. Gimana jaringannya bisa punya kemampuan presentasi yang bisa closing platinum? Gimana jaringannya mau grow gede? Kita pengen jaringan kita, visinya ya, pengen jaringan kita tuh banyak orang-orang yang full timer. Tapi kitanya sendiri nggak full timer. Nggak full timer maksudnya kita ya gampang distract ya. Meskipun nggak ada kerjaan, tapi tetap aja sibuk main lah, sibuk ini, sibuk itu, dan tidak fokus mengerjakan bisnis ini. Nah, itu berarti live-nya tidak kongruen, tidak selaras dengan value tersebut, dengan visi tersebut. Masih di poin pertama, untuk grow ya, dedikasikan waktu setiap hari. Jadi kemarin tuh dibilangnya 1 jam minimal sehari. Alokasikan 1 jam, 1 hari untuk belajar afirmasi, meditasi, dan rutinitas yang disiplin. Jadi yang dibikin sebagai jadwal setiap hari gitu, jadwal rutin ya. Nah, teman-teman sudah bikin belum waktu yang dialokasikan, didedikasikan khusus untuk belajar? Hampir tiap kali training dibahasnya ini ya. Ini kalau teman-teman baca buku 5 AM Club dari Robin Sharma, itu dia rekomendasi bangun pagi jam 5 pagi, itu 1 jam pertama udah include 20 menit baca buku, 20 menit itu meditasi. Nah, ada di sini ya meditasi. Kalau teman-teman bingung meditasi gimana, nggak bisa, ya udah visualisasi. Visualisasi juga boleh. Kalau aku kebetulan aliran yang visualisasi, yang mesti ada gambar, yang dibaca gitu. Afirmasi juga ya baca pakai suara. Sama dibayangkan dengan happy ya. Nah, itu dedikasikan waktu untuk itu. Nah, si Robin Sharma kalau yang 5 AM Club itu 20 menitnya yang pertama banget, begitu bangun banget langsung olahraga. Olahraga sampai keringetan 20 menit. Nah, olahraganya bukan yang jalan pagi pelan-pelan gitu, bukan. 20 menit itu langsung yang high intensity, yang bisa bikin keringetan, karena itu akan pengaruh ke energi kita sepanjang hari, dan juga pengaruh ke hormon kita. Akan ada hormon senang, akan ada adrenalin kalau kita olahraga sampai keringetan ya. Nah, itu dapatnya juga dari buku dan dipraktekin. Jadi yang pertama, itu secretnya ya, itu rahasianya untuk orang-orang sukses, mereka punya kesamaan ini. Mereka semua rata-rata menganggap belajar itu sesuatu yang penting buat hidup mereka. Katanya 87%, 87% of the wealthiest people in the world, orang-orang terkaya di dunia, 87%-nya, believe in lifelong educational self-improvement. Mereka semua percaya pada pentingnya mengedukasi atau pendidikan sepanjang hidup mereka. Harus improve terus sepanjang hayat. Nah, itu yang pertama. Jadi kita diingatkan untuk apa key point-nya, apa kira-kira action plan-nya teman-teman untuk yang pertama ini? Kalau mau bisnisnya grow, kita harus ngapain? Develop diri, belajar. Belajar. Nah, komitmennya ya tinggal ditulis masing-masing. Komitmennya apa untuk belajar? Ini masing-masing cara orang belajar beda-beda ya. Ada yang belajar itu lebih masuk kalau pakai buku yang distabiloin. Ada yang pakai iPad nggak apa-apa, bisa stabiloin pakai digital secara iPad gitu, boleh. Ada yang lebih nangkep kalau denger. Jadi pakai aplikasi-aplikasi seperti Audible. Audible itu dibacain ya bukunya ya. Audible, atau sambil nyetir, sambil jalan gitu kan. Jadi bisa waktunya itu, kalau dibilang nggak sempat ya bisa sambil nyetir dalam perjalanan ke kantor, ya sambil dengerin. Nah, itu bisa pakai Audible, bisa juga belajar dari YouTube. Cuma itu benar-benar mesti fokus ya. Jangan sampai ke distract nanti ya. Ke distract begitu nonton yang lagi ilmu, terus tiba-tiba ada recommended, ada suggested yang lucu-lucu, yang prank-prank. Wah, itu bisa distract. Jadi, alokasikan waktu setiap hari, teman-teman. Alokasikan waktu setiap hari. Karena kalau kita tidak bertumbuh, maka bisnis kita juga nggak akan bertumbuh.
Bayangkan kita ilmunya begitu-begitu aja, downline ketemu kita juga udah males kali. Downline ketemu kita, tiap kali ngomongnya itu lagi. Tiap hari edifikasi, pokoknya yang basic-basic lah itu, materi-materi basic gitu, nggak ada ilmu lain yang didapat. Ya, nggak bertumbuh juga jaringannya. Itu yang pertama ya. Jadi growth itu lebih ke education, lebih ke pendidikan untuk diri sendiri. Yang kedua, kalau kita nggak ngisi waktu kita dengan hal-hal yang penting, maka waktu kita akan penuh dengan hal-hal yang tidak penting. Insight-nya adalah kita pasti akan selalu sibuk. Tapi pertanyaan pentingnya, kita sibuknya ngapain? What are you busy with? Kita sibuknya ngapain? Sibuknya sibuk penting apa sibuk nggak penting? Silahkan dievaluasi diri masing-masing ya. Dalam 24 jam, taruhlah 8 jamnya tidur, 16 jam sisanya ngapain? Berapa persen hal yang penting, yang high priority, berapa persen hal nggak penting? 16 jam loh waktu terjaga, 16 jam. 16 jam itu berapa persen, berapa jam untuk hal-hal yang penting? Berapa jam untuk hal-hal nggak penting? Kalau kita nggak bisa manage waktu, selalu bilang nggak punya waktu, mau training nggak ada waktu, mau prospek nggak ada waktu, nah semuanya nggak ada waktu. Kita memang tidak bisa manage waktu, tapi kita bisa manage apa yang kita lakukan dengan waktu kita. Maksudnya, kita nggak bisa manage waktu kita kan sehari 24 jam semua sama. Tapi kita bisa manage, kita bisa atur apa yang kita lakukan dengan 24 jam tersebut. Strateginya gimana nih untuk ngatur waktu? Ini ada quote dari Brian Tracy ya. The ability to concentrate single-mindedly on your most important task, to do it well, and to finish it completely is the key to great success, achievement, respect, status, and happiness in life. Kunci dari kesuksesan yang besar adalah kemampuan untuk fokus pada tugas yang paling penting dan mengerjakannya dengan sebaik mungkin dan menyelesaikannya sampai tuntas. Yes. Adalah kunci kesuksesan yang besar, pencapaian, respect, status dan juga kebahagiaan dalam hidup. Yeay, luar biasa interpreter kita. By the way, Kotim ini dosen bahasa Inggris ya teman-teman, mantan dosen bahasa Inggris. Aku bersyukur sekali ada mantan dosen bahasa Inggris di sini, sangat membantu. Jadi kalau menurut Brian Tracy itu mesti punya kemampuan buat itu tuh, buat fokus, buat konsentrasi di hal-hal yang penting dan melakukan itu dengan baik sampai selesai, sampai selesai tuntas tas. Jadi kalau ngerjain satu hal gampang distract sana sini nggak selesai, nah itu gimana bisa great success? Karena kunci untuk mencapai sukses besar itu adalah harus bisa konsentrasi sampai kelar. Hal-hal yang paling penting. So, balik ke hal yang paling penting. Apa sih hal yang paling penting yang harus saya lakukan? Ini kita harus pikirkan. Nah, ini ada, kalau teman-teman pernah baca bukunya Stephen Covey, 7 Habits of Highly Effective People, habit nomor 3 adalah put first things first. Dahulukan hal yang utama. Gitu ya, Kotim ya? Put first things first. Iya, benar, Pak. Oke, dahulukan hal yang utama. Ya, jadi dia membagi sebuah kegiatan kita bisa masukkan ke dalam kuadran ini. Ada kuadran 1, 2, 3, 4. Kuadran 1 yang merah, yang penting dan urgent dan penting. Urgent and important ya. Urgent, penting. Udah penting, buru-buru. Nah, terus kuadran 2 yang kanannya, yang hijau tuh. Nggak buru-buru, tapi penting. Itu kuadran 2. Kuadran 3, buru-buru, tapi nggak penting. Kuadran 4, nggak buru-buru, nggak penting juga. Jadi, semua kegiatan kita di satu hari, kalau teman-teman bikin to-do list, itu kan bisa banyak tuh kegiatan yang harus dilakukan dalam sehari. Bisa jadi ada 10 item, 20 item, 30 item. Bisa jadi. Nah, itu lempar dulu ke kuadran ini. Mana yang kuadran 1, mana kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Menurut teman-teman, yang harus diperbanyak yang kuadran mana? 1. Kuadran 1. 2. 1 ya? Iya, Kotim. Kemarin juga lucu pas lagi seminar itu banyak yang jawabnya 1. Ternyata 2. Iya. Karena kalau yang 1 itu krisis, Pak Yandri. Bayangin, semuanya buru-buru. Semua penting dan buru-buru. Akhirnya kita stres hidupnya. Semua penting, semua buru-buru. Harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Dikejar-kejar deadline.
Nah, kalau memang ada kerjaan-kerjaan di kuadran 1, beresin, tapi sebaiknya kita atur waktu kita sedemikian rupa, supaya yang difokuskan justru yang kedua, yang tidak buru-buru tapi penting. Jadi kita kerjakan banyak hal-hal penting, tapi kita nggak stres. Kerjainnya tidak urgent, tidak buru-buru. Kuadran 3, kuadran keempat gimana? Kuadran ketiga diapain? Buru-buru tapi nggak penting. Harus dilakuin. Kurangin. Kalau di buku Stephen Covey, tulisannya adalah delegate it. Tinggalin. Delegate Ci. Jadi kalau urgent kasih orang lain. Betul. Kalau urgent tapi kan harus dikerjain Ci kalau urgent. Udah mepet kan. Contoh ya, apa hal yang urgent tapi nggak penting sebenarnya buat hidup kita. Kalau aku dulu servis mobil itu hitungannya ini kuadran 3, servis mobil, cuci mobil gitu. Ya urgent sih, udah dekil mobilnya, ya harus sih, udah kilometernya harus servis gitu. Tapi kan nggak penting buat pencapaian goal gue gitu. Ya udah delegasiin aja siapa kasih duit. Itu contoh ya, di delegate. Kalau 1 kuadran yang merah ini udah mau nggak mau harus dilakuin tuh, nggak ada pilihan. Kalau yang 2 itu tulisannya plan it, plan itu rencanakan ya, planet rencanakan. Terus kalau yang nomor 3 urgent not important ini delegate. Kalau not urgent, not important, diapain? Bye-bye. Ya, nggak usah dilakukan. Nggak usah dilakukan. Contoh, nonton drakor. Urgent nggak? Kagak. Important nggak? Kagak. Udah, nggak usah dilakukan. Jadi, nomor 2 ya, yang difokuskan. Yang biru-biru itu. Nah, itu untuk yang kedua, teman-teman. Untuk yang kedua ya. Ini adalah lebih ke time management. Kita mengatur waktu kita isi dengan hal-hal yang high priority, yang penting-penting. Supaya nggak keisi sama yang nggak penting. Oke? Teman-teman ada yang hari-hari sudah menggunakan ini? Time management? Di kerjaan pasti. Di kerjaan ya? Kalau dalam hidup? Nah, pentingan yang mana? harusnya hidup sendiri. Harusnya, exactly. Harusnya hidup sendiri, bisnis sendiri, justru harus lebih dikerjain. Teman-teman yang sudah paham mengenai time management ini bisa dijadikan sebagai action plan. Do it for your life. Jangan do it for others. Oke, yang ketiga, your business must become a system. Your business must become a system. Kemarin ini pas lagi seminar itu kita dikasih nonton video dari bosnya IBM, Michael Gerber. Nah, Michael Gerber. Jadi bosnya si IBM ini, dia itu kalau ngomong itu sangat visioner. Kemarin kita dikasih rekamannya ya. Dikasih nonton rekamannya. Dia itu udah ngomong visi dia kayak untuk berpuluh-puluh tahun yang akan datang. Ya kayak Elon Musk juga kan visioner sekali ya. Nah, cuma si Brian Walls ini, pembicara training ini, dia ngasih contoh bosnya si IBM, namanya Michael Gerber. Dia orang yang sangat visioner. Dia tahu banget apa yang dia ingin capai dalam puluhan tahun yang akan datang. So, apa maksudnya bikin bisnis kita menjadi sistem? Ini sebenarnya dia bikin pakai poin-poin gitu, tulisan-tulisan banyak, tapi gampangnya aku bikin pakai gambar. Kita memulai dari kondisi kita saat ini, yang merah ya, where you coming from. Kita kondisi saat ini seperti apa, terus kan kita sudah tahu intention kita sudah tahu visi kita mau kemana, itu yang hijau, where you going. Nah, untuk berubah dari kondisi saat ini ke kondisi yang kita harapkan, itu ada prosesnya yang putih-putih. Nah, prosesnya gimana? Pertama, kita harus ngelis semua kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai dari merah ke hijau. List aja dulu, di-list dulu. Oh, harus ini, harus itu. Kayak misalnya, sekarang passive income-nya, sekarang active income 30 juta sebulan. Terus hijaunya, tujuannya kemana? Tujuannya pengen passive income 100 juta per bulan. Nah, list tuh semua kegiatan yang dibutuhin. Oh, saya harus create ada 10 leader nih, ada 10 leader yang masing-masing mereka harus berpenghasilan 30 juta sebulan, supaya saya bisa passive income 100 juta per bulan. Nah, tulis kan, create 10 leader, masing-masing income 30 juta sebulan. Terus, setelah kita list semua kegiatan yang dibutuhkan, misalnya, oh saya harus ngerekrut dulu, untuk punya 10 leader, saya harus ngerekrut dulu 100 orang. Harus ada, ya bukan rekrut pribadi semua ya, 100 ya, tapi harus ada 100 kepala baru, 100 downline baru nih, yang nanti kita pilih mana yang akan jadi 10 leader kita. Oke, terus setelah kita list down semua,
kita gambarkan proses step by step. Ini namanya planning and prevention. Digambarkan ya, pertamanya, oh berarti harus presentasi dulu, presentasi misalnya ke berapa orang, terus harus closing berapa orang, dari closing sekian harus melakukan how to start, dari how to start, terus pokoknya dibikin gambarnya step by step. Kemudian sudah dibikin gambar step by step, coba perhatikan, bisa nggak dibikin sistem yang terukur, dan kalau bisa ada otomasi. Otomasi itu maksudnya gimana? Misalnya, kalau seandainya semua downline harus belajar presentasi sendiri, pasti butuh waktu untuk duplikasinya lebih panjang kan? Semua downline mesti belajar presentasi dulu, baru dia bisa presentasi. Udah diotomasi aja. Contoh, downline ini udah dibikinin video nih. Video ini video ngundang untuk buka web replika atau untuk bikin jadwal untuk three-way call. Ya udah, semua downline baru diajarin ini caranya, ini loh, tinggal kasih video ini, kasih ke teman-temannya. Dah. Jadi si downline itu tidak harus bisa presentasi sendiri dulu, tapi udah otomasi, udah ada sistemnya. Oke, downline baru, lo ikut how to start. Abis how to start, belajar ngundangnya pakai videonya ngomong ini. Dah, videonya udah dikasih. Abis itu three-way call cara bikin janji kayak gini. Jadi udah ada kayak SOP gitu. Kalau di pabrik-pabrik itu ada namanya Standard Operation Procedure. Itu yang bikin sistemnya jalan. Kalau semuanya manual, nggak pakai sistem, pasti akan lebih lama. Gitu. Jadi ini secara garis besar yang namanya bisnis kita harus menjadi sistem. Jadi bukan satu Superman yang melakukan semuanya sendiri. Harus ada sistem. Baru bisnisnya bisa gede. Nah, itu 3 rahasia, 3 secret dari orang-orang yang punya sukses yang besar. Jadi mereka belajar terus, poin pertama. Poin kedua, mereka tahu prioritas, atur waktu. Yang ketiga, mereka juga bikin sistem untuk bisnis mereka. Jadi mereka bukan superhero, bukan Superman, bukan Superwoman yang melakukan segala sesuatunya sendiri, tapi ada sistem. Gitu. Quote dari Buddha ya. Mind is everything, what you think you become. Jadi kalau kita yakin kita bisa, maka pasti bisa. Terus, ada orang yang ngerasa, enggak, gue mah biasa-biasa aja lah, gue nggak perlu sukses yang gimana banget, gue mah nggak terlalu ambisius, dan lain-lain. Nah, di seminar itu lumayan tuh keras tuh, dikasih tahu. Ini quote dari John, ini bacanya apa kok Tim? Keho atau siapa nih? Aku nggak tahu bacanya. Kepo. Kepo. John Kepo. Nggak tahu lah, pokoknya itulah tulisannya John Keho. Dia bilang, kalau kita sukses, kita bisa bantu banyak orang. Tapi kalau kita nggak sukses, kita nggak bisa bantu siapapun. Nggak bisa nolong siapapun kalau kita nggak sukses. Jadi, kesimpulannya, kalau orang kagak sukses itu egois. Memilih untuk nggak sukses itu egois. Kenapa? Karena jadinya nggak bisa bantu siapa-siapa. Kalau kita sukses kan kita bisa bantu banyak orang. Nah, jadi kuncinya stop jadi orang egois dengan memilih untuk tidak sukses. Harus sukses. Lucu ya quote-nya ya. Katanya orang nggak sukses itu egois loh. Jangan egois makanya. Terus, ini dari Zig Ziglar. You can have everything in life that you want if you just give enough other people what they want. Nah, ini maksudnya kalau kita mau jadi pebisnis yang sukses, sebenarnya fokusnya bukan pada diri kita sendiri. Fokusnya bukan kita pengen dapat berapa duit, bukan itu. Fokusnya adalah kita harus kasih orang apa yang mereka mau. Nah, kunci keberhasilan entrepreneur di situ. Jadi, you can have everything in life. Kita bisa punya apapun. Dalam hidup ini kita bisa punya apapun. Kuncinya apa? If you just give enough other people what they want. Kita bisa kasih apa yang orang lain mau. Misalnya, orang lain mau sehat, kita kasih. Orang lain mau income, kita kasih. Orang lain mau kebebasan waktu, kita kasih. Maka otomatis kita juga bisa memiliki apapun yang kita mau dalam hidup kita. Itu teman-teman sharing dari aku hari ini. Senang bisa berbagi. Oke. Daging banget.
Daging banget ya. Ini cuma materi dari satu orang, Pak Yandri. Dan orang yang sama ini, kenapa aku ambil materi dia? Karena aku paling berkesan sama materi dia. Dia ngomongnya benar-benar kayak pedang, sak 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 gitu. You are selfish katanya kalau nggak sukses. Pokoknya kena banget cep gitu. Dia punya kelas master kelas dia itu tanggal 5, 6, 7 Februari 2021. Nah, itu nggak pakai iklan-iklan. Kalau itu udah memang master kelasnya. Kemarin dia kasih materi ini nih sekitar setengah jam. Bayangin setengah jam sebanyak itu dagingnya. Aku nyatetnya aja udah keriting tulisan aku. Tanggal 5, 6, 7 Februari, nama seminarnya The Real Entrepreneur Intensive. The Real Entrepreneur Intensive. REI ya. Real Entrepreneur Intensive. Harganya berapa? Itu kemarin dia promo jadi $297. $297. Aku udah bayar pakai kartu kredit, udah datang tagihannya 4,17 berapa. Jadi kayak 4,2 juta hampir 4,2 juta buat 3 hari. Buat 3 hari ya. Nah, teman-teman kalau mau ikut boleh, nanti tanya sama aku detailnya, siapa tahu mau ikut. Karena kalau ikut sendiri, otomatis dapatnya akan jauh lebih banyak daripada udah diserap sama aku dulu, terus aku nyampeinnya nggak 100% kayak dia. Karena beda ya. Dia yang ngerti, dia yang nulis buku, dia yang segala macam, aku cuma diceritain ngebut sekali, terus aku coba sampein ulang, ya pasti beda powernya. Jadi kalau teman-teman mau ikut, aku sih recommended itu powerful. Banyak notes yang bisa diambil. Nah, ini saking banyaknya notes-nya belum sempat disalin ulang, masih berantakan. So, itu yang aku bisa sharing malam ini. Dari teman-teman, apakah ada yang mendapatkan aha moment? Ada yang mendapatkan sesuatu hari ini? Ya, Ci. Sebenarnya beberapa yang seperti Cilusi jelaskan itu saya beberapa kali juga sudah mentraining kepada tim ya. Tapi saya pemakainya untuk kerja sendiri, tidak untuk my own business. Nah ini saya harus merubah mindset saya untuk membalik ya. Jangan itu diterapkan di pekerjaan, tapi di my own business harusnya. Yep. Ini saya sedikit salah. Kan kalau negatif pakai sedikit ya, Ci ya. Iya betul. Kalau negatif dikurangin, dihaluskan bahasanya. Kalau positif digedein. Ya, itu Ci. Jadi saya di momen saya harus membalik arah 180 derajat ya. Kalau 360 balik lagi. Iya benar. Oke, thank you sharingnya, Pak Yandri. Yang lain ada yang dapat sesuatu, reminder or apapun hari ini? Yang soal prioritas, Lus. Yes. Jadi memang mesti di listing ulang, lalu kegiatannya itu diliatin ini masuk kuadran mana nih, urgent, important, apa bisa didelegasikan atau ya ditinggalin aja. Iya betul. Oke, nah kalau nggak dibikin gitu, jadinya keisi sama yang lain-lain. Jadi keingat ilustrasi itu Lulus yang dosen bawa toples terus diisi pasir sama batu, keingat itu sih. Yes, betul. Jadi kalau diisinya sama pasir dulu, batu-batu gedenya, hal-hal yang priority justru nggak muat lagi di toples, maksudnya Kotim itu, teman-teman. Tapi kalau kita isinya sama yang penting-penting dulu, batu-batu gede dulu yang masuk ke dalam toples, baru kemudian batu-batu yang kecil, yang kurang penting, sama yang pasir-pasir belakangan, sisa-sisa waktu diisi sama yang nggak penting, itu akan muat semuanya justru. Kalau kita kerjain yang pentingnya dulu. Nah, kemarin itu malah agak lebih sadis kok, tim. Jadi, pembicaranya itu bawa toples, isi gundu. Itu itu jumlah minggu yang tersisa. Jadi kayak diambil, jadi kayak umurnya tinggal berapa, diambil gitu, tinggal segini nih gundunya. Mau dipakai apa? Waktunya ntar tiba-tiba udah habis. Nggak berasa waktunya udah habis. Jadi minggu demi minggu udah berkurang waktunya, tiba-tiba udah habis. Terus dari Ricky Adriana Purnama. Oh, ini tim siapa nih? Aku kayak baru pernah lihat nama ini. Ricky Adriana Purnama. Dia dapatnya manajemen waktu, kekerjaan oke, tapi ke bisnis sendiri yang jelas untuk masa depan masih minim. Makasih remindernya. Sama-sama. Manajemen waktu, bagus ya. Ini Kotim tanya di chat, siapa nama speakernya? Brian Walsh. Aku tulis di chat itu ya, Brian Walsh. Michael Gerber yang ngarang E-Myth Revisited ya? Iya, betul. Betul.
Aku coba cari tadi di YouTube videonya yang diputerin kemarin, tapi nggak ketemu. Yang ketemu ya itu tuh Image Revisited. Bener dia yang ngomong, cuma videonya panjang banget. Cilinda, yang paling penting sharpen the saw, jangan sampai tumpul. Betul. Untuk Seven Habits ya, Seven Habits. Put first things first, think win-win. Oh, okay. Be proactive, begin with end in mind. Put first things first, think win-win. Apa yang dua lagi tuh? Yang satu lagi belum. Oke. Siapa lagi teman-teman yang dapat sesuatu hari ini? Pak Riki itu downline-nya si Lucky sama Han. Oh, ya. Ya, oke. Bea, mau tertibkan diri dengan urgent dan important. Oh, berarti banyak yang kenanya di time management ya. Nice. Kata Ci Erna, aura negatif bikin lemes. Iya, jangan dong. Orang ketemu kita itu harus jadi semangat, baru bisa closing. Dari shake hand aja udah ketahuan itu energinya ini orang, kalau kata Valeri ya, kita salaman itu, orang tuh udah bisa berasa, nih orang bakalan bikin kita senang apa bikin kita susah. Bayangin dari salaman udah ketahuan bikin senang apa bikin susah. Jadi kita harus punya energi yang positif. Jadi orang mau ikut kita, dan ketika kita memancarkan energi yang positif, itu kayak kita kasih signal ke universe, ting, energi positif kan, maka universe akan kirim balik orang-orang yang positif juga ketemu kita. Kalau kita lagi negatif, wah nanti yang datang ke kita isinya orang-orang negatif juga semuanya. Betul. Kayak The Secret. Ya betul, The Secret. Kemarin itu benar-benar The Secret banget. Jadi pembicara-pembicaranya ada Jack Canfield. Jack Canfield itu yang nulis, salah satu penulis chicken soup for the soul. Nah, chicken soup ya. Chicken soup itu dia juga salah satu narasumbernya The Secret, Law of Attraction. Salah satu narasumber. Terus ada Dr. John DeMartini, itu juga salah satu narasumbernya The Secret. Nah, kemarin ada pembicara juga. Itu gila, itu pintar banget orang itu, sadis. Atlet jiwa. Juli, tadi telat masuknya baru pulang kerja. Wow, pulang kerja langsung masuk sini. Bagi linknya ya untuk putar ulang. Oh, di-record kok. Di-record. Cuma, oke, ntar diedit dan di-upload. Yang minggu lalu belum di-upload. Wes, banyak yang kena di manajemen waktu. Terima kasih teman-teman untuk sharingnya. Apa yang didapat hari ini, aku senang sekali teman-teman mendapatkan manfaat dari sharing hari ini. Banyak manfaat ya. Oke, very good. Nah, ini reminder juga teman-teman, Januari udah mau habis, tinggal seminggu ya. Tinggal seminggu. Jadi ini kesempatan terakhir untuk kejar peringkat untuk ke New Year Recognition Day. Tanggal 6 Februari kita sudah NYRD. NYRD itu acara tahunan BioGreen tuh ada 4. Jadi NYRD dulu, nanti baru ada apa lagi namanya Master BAGD. Annual Gala Dinner ya, itu buat master doang. Iya, BAGD. Habis itu ada apa namanya, Cierna? Yang dulu biasanya di Bali tuh? Recognition. Ya. Belum. Sebelum ACE tuh ada lagi, ada Recognition Day. Baru abis itu ACE. Jadi kita kayak per kuartal dulu. 3 bulan gitu. Nah, ini yang pertama nih, NYRD. Udah langsung dapat penghargaan. Yang member-member baru minimal udah harus rookie. Member-member lama minimal JM. Kalau NYRD ya. Terus hari ini juga orang-orang banyak yang udah pada gajian, jadi reminder teman-teman untuk follow up yang udah dipresentasin dan udah positif, yang kemarin bilang belum ada duit karena duitnya habis buat tahun baruan. Nah, sekarang orang-orang udah pada punya duit, jadi bisa di closingin, plus ada promo. Ingat, promo yang paket imun, promo paket rambut, sama promo platinum cuma 15 jutaan. Tahu aja udah gajian, Ci. Oh iya dong, kan mantan karyawan. Wih, 10 tahun lebih kok nunggu-nunggu tanggal 25 saya. Teman-teman, ada lagi yang mau di-share hari ini? Ada yang punya pertanyaan-pertanyaan di lapangan dan ingin dibantu dicarikan jawabannya? Kalau tidak ada... Lus, tinggal praktek aja, Lus. Tinggal praktek ya. Biar nggak jadi laut mati. Betul. Dan nggak ada gunanya kalau kita selalu hadir training, tapi nggak dipraktekin. Kalau tidak ada yang ingin di-sharing atau ditanyakan kembali, kita foto-foto bareng kali ya. Oke, 1, 2, 3. Dok Kris, mana mukanya Dok Kris? 1, 2, 3.
Oke, bentar. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih teman-teman buat sharing-sharingnya hari ini. Thank you, Lucy. Thank you, Lu. Terima kasih, Lucy. Terima kasih. Stay healthy semua. Ya. Thank you.